Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Namun rasa bahagia itu langsung menghilang saat Tita teringat pembicaraan Kak If dengan Boy saat di Bali. Aku harus bertanya pada kakak. Tita mengambil ponselnya. Saat ia hendak menekan nomor ponsel Kak If, ponsel miliknya lebih dulu berbunyi menampilkan nomor seseorang yang hendak dihubunginya. Kebetulan sekali, Tita mengangkat ponselnya. "Halo Kak." "Tita, kau di mana? Kakak dari tadi menekan bel pintu, kenapa tidak dibuka? Dan kenapa vilanya terlihat begitu sepi?" sahut If lewat sambungan ponselnya. "Oh ya ampun Kak, aku lupa memberitahu kakak, kami sudah pulang ke Jakarta." "What?" pekik If dengan wajah yang terkejut. Tapi kenapa pulang mendadak?" "Karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Bi, itu sebabnya kita pulang mendadak," terang Tita. "Sial," If mengepalkan kedua tangannya dengan erat, melampiaskan kemarahannya saat mengetahui Boy sudah kembali ke Jakarta. "Kak If, kau masih di sana?" tanya Tita karena tidak mendengar suara kakaknya. "Iya, aku masih di sini. Ya sudah, kalau begitu aku tutup teleponnya." "Tunggu dulu Kak, jangan tutup teleponnya. Ada yang ingin aku bicarakan." "Kau ingin bicara apa? Katakan." If yang sebenarnya sudah malas berbicara dengan adiknya, terpaksa mendengarkan apa yang ingin dikatakan Tita. "Kakak kapan pulang ke Jakarta? Karena ada sesuatu yang ingin aku tanyakan," tanya Tita. "Hari ini juga aku pulang ke Jakarta," jawab If dengan cepat. "Setelah sampai, aku langsung ke apartemenmu." "Baiklah, kalau begitu aku tunggu." Tita langsung menutup ponselnya, kemudian langsung duduk di atas sofa dengan kening yang berkerut. Tita tidak menyangka jika kakaknya langsung pulang ke Jakarta dan begitu bersemangat untuk datang ke apartemennya. "Sebelum aku bertanya pada Kak If, ada yang harus aku lakukan lebih dulu." Tita menekan nomor seorang pria yang selalu membantunya selama ini, dan pria itu tentu saja Agam. "Bagaimana Tita menatap Agam yang tengah konsentrasi pada layar laptop yang ada di atas meja kerja suaminya. "Lihatlah," ujar Agam. Tita langsung menatap ke arah layar laptop dengan jantung yang berdetak dengan cepat. Oh my god, Tita menutup mulut dengan kedua tangannya saat melihat rekaman CCTV yang ada di ruang kerja Boy pada malam Kak If menginap. Apa ini asli?" tanya Tita masih tak percaya dengan apa yang dilakukan kakaknya. "Tentu saja asli." Agam tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ia teringat saat Tita menghubunginya hanya untuk mencari tahu isi rekaman CCTV yang ada di ruang kerja Boy Arbeto. Dan tentu saja permintaan Tita langsung dikabulkan oleh Agam, karena permintaan wanita itu sangat mudah bagi seorang Agam Mateo. "Kenapa Kak If berbuat seperti itu?" lirih Tita dengan wajah sendunya. Ia tidak menyangka jika kakak kandungnya tega melakukan hal tersebut pada pria yang menjadi suami adiknya sendiri. "Karena dia menginginkan Bi. Apa kau masih belum mengerti dan percaya pada apa yang kau dengar dan lihat?" Agam menatap Tita yang saat ini duduk di atas sofa dengan tatapan mata yang kosong. "Tapi kenapa harus Bi? Dia itu suamiku, adik iparnya sendiri," ucap Tita dengan tak percaya. Sementara Agam hanya diam saja, tidak menyahuti perkataan Tita. Padahal masih banyak pria di luar sana yang belum memiliki seorang istri, bahkan belum memiliki kekasih, seperti kau contohnya. Tita menatap ke arah Agam. "Kau tampan, kaya, dan pastinya belum memiliki kekasih. Tapi kenapa Kak If tidak menginginkanmu, justru menginginkan Bi?" "Kau itu sedang memuji atau menghinaku?" ketus Agam. "Tidak keduanya," sahut Tita sembari mengedikkan bahunya. "Kau itu," ingin rasanya Agam menjitak kepala Tita seperti yang sering dilakukan sepupunya pada wanita itu. "Sekarang apa yang akan kau lakukan?" tanya Agam.
Tita menggelengkan kepalanya dengan lemah, lalu mulai terisak saat membayangkan kembali rekaman CCTV yang tadi dilihatnya. Tita tidak bisa membayangkan jika saja Boy tidak menyadari yang melakukan hal itu adalah kakaknya. Entah apa yang terjadi selanjutnya dengan mereka berdua. "Hei, kenapa kau menangis?" ucap Agam dengan frustasi, karena ia bingung harus melakukan apa untuk membuat Tita berhenti menangis. Karena seumur hidup Agam tidak pernah dekat dengan wanita, kecuali Mom Mini dan adik perempuannya. Kenapa kau masih bertanya kenapa aku menangis? Tentu saja aku menangis karena tahu Kak If mencoba merayu suamiku, sahut Tita dengan tangis yang semakin keras. Iya, tapi tidak berlebihan seperti ini juga. Agam berjalan mendekat ke arah Tita, lalu menepuk punggung wanita itu. "Aku belikan es krim, mau tidak?" bujuk Agam, seperti yang sering dilakukannya saat membujuk adiknya yang sedang menangis. Es krim. Tita mendelik tajam ke arah Agam, lalu mengusap air mata yang menetes di kedua pipinya. "Kau pikir aku ini anak kecil apa?" dengus Tita dengan kesal. Membuat Agam tertawa geli saat melihat perubahan ekspresi di wajah Tita, yang tadinya menangis menjadi marah. Agam lalu menghela nafasnya dengan kasar saat teringat kembali permasalahan yang dihadapi oleh Tita. "Kau harus dewasa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena yang aku lihat kakakmu tidak akan begitu saja melepaskan Bi. Terlihat jelas saat wanita itu menyusul kalian ke Bali," ucap Agam dengan tegas. "Dan alangkah lebih baiknya kau bicara pada ayahmu dan memberitahu semuanya." "Tidak, Ayah Unta tidak boleh tahu. Aku tidak ingin membuatnya terluka saat tahu kelakuan Kak If," lirih Tita dengan sendu, lalu menatap pada Agam. Lebih baik sekarang kau pulang." "Kau mengusirku?" Agam tersenyum tipis. "Bukan maksudku mengusirmu, tapi aku tidak ingin Kak If melihat kau di sini," terang Tita. "If akan datang kemari." Agam mengerutkan keningnya. Tita menganggukkan kepalanya. "Aku yang menyuruhnya untuk datang kemari, karena ingin mendengar langsung dari kakakku kenapa dia melakukan semua ini." Agam yang mengerti langsung berdiri dari tempat duduknya. "Baiklah, aku pergi sekarang." Ia mengambil ponsel milik Tita yang ada di atas meja, lalu memberikannya pada wanita itu. "Rekaman CCTV-nya sudah aku kirim ke ponselmu." Tita menatap ponselnya, lalu berjalan mengikuti Agam yang sudah keluar dari ruang kerja suaminya. Terima kasih," ucap Tita, membuat langkah kaki Agam terhenti, lalu menatap ke arah Tita. "Terima kasih karena selama ini sudah membantuku." Sekali lagi, Tita mengucapkan rasa terima kasihnya dengan sangat tulus, karena ia tidak mungkin bisa berada di titik ini jika tanpa bantuan Agam. Agam hanya menjawab perkataan Tita dengan senyum di bibirnya, lalu melangkahkan kembali kakinya keluar dari apartemen. Sementara itu, Tita yang menatap punggung Agam yang menghilang di balik pintu, kini menarik nafas dan mengeluarkannya secara perlahan. "Aku harus bisa menghadapi Kak If," gumam Tita lalu masuk ke dalam kamar untuk menunggu kedatangan kakak kandungnya. Setelah menunggu cukup lama kedatangan Kak If, saat ini Tita dapat melihat wanita itu tengah di hadapannya di ruang tengah apartemen milik suaminya. Kenapa apartemennya sepi sekali? If menatap isi ruangan dan berharap bisa melihat keberadaan Boy. "Karena hanya ada aku di apartemen ini," jawab Tita dengan santai, tanpa melepaskan tatapan tajamnya pada Kak If. "Oh," If menganggukkan kepalanya. "Hei, kau baik-baik saja?" tanya If dengan tersenyum canggung, karena ia merasa sejak kedatangannya, Tita tampak dingin dan tidak bersahabat, apalagi saat melihat tatapan tajam adiknya itu membuat bulu kuduk If meremang. "Aku baik-baik saja, Kak." Tita masih menatap tajam pada kakaknya, membuat If salah tingkah dan merasakan ada yang tidak beres yang akan terjadi padanya. "Kak, apa yang terjadi di antara kau dan Bi di ruang kerja saat kau menginap malam itu?" tanya Tita tanpa menunggu lebih lama lagi. Ia sangat penasaran kenapa kakaknya tega melakukan semua itu padanya.
Dek. If terkejut saat mendengar pertanyaan Tita. Apa maksudmu? Tanya If dengan gugup. Kak, apa perlu aku ulangi pertanyaannya? Sinis Tita. If terdiam dengan tangan yang mencengkram sudut pakaiannya. Ia begitu terkejut dan tidak menyangka Tita bertanya hal tersebut. Apa Bi sudah cerita pada Tita? Gumam If dengan tanda tanya di dalam hatinya. Kak, jawab aku, ucap Tita dengan sangat tegas. Tidak terjadi apa-apun, Tita. Kenapa kau bertanya seperti itu? If bertanya dengan senyum di wajahnya. Lalu, apa ini? Tita menyerahkan ponsel miliknya setelah sebelumnya menyalakan rekaman CCTV tersebut. If yang bingung menatap ponsel adiknya, lalu melihat video yang ada di dalamnya. Jadi, kau sudah tahu? Tanya If dengan sinis. Kak, Tita tidak menyangka jika reaksi kakaknya justru sangat sinis. Ekspresi wajah yang semula kaku dan terlihat gugup, kini terlihat penuh percaya diri tanpa menampakkan sebuah penyesalan sedikit pun. Kenapa kau terkejut? If tersenyum menatap wajah adiknya yang pucat. Tita Anggara, sepertinya sudah cukup basa-basiku menjadi kakak yang baik untukmu. If melempar ponsel Tita ke atas lantai. Kak, apa yang kau lakukan? Tita menatap tak percaya saat melihat wanita yang dulunya lemah lembut kini berubah menjadi wanita yang dingin dan kasar. Kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa kau berusaha merayu Bi? Dia itu suami aku, adik ipar kakak. Tanya Tita dengan menggelengkan kepalanya. Karena dia suamimu, maka aku ingin memilikinya. Semua yang ada padamu harus menjadi milikku, Tita Anggara. If tertawa sinis dengan tatapan tajamnya.